Cara pemakaian obat, teliti obat. Assalamualaikum, balik lagi bersama Rafael 5. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu pertanyaannya, Pak Dokter, saya suntik intramuskular sendiri, nggak aspirasi, nggak apa-apa ya dok? Sebelumnya saya bukan dokter, saya nurse. Jawabannya, kita harus tahu dulu tujuan aspirasi itu untuk apa. Tujuan aspirasi saat injeksi intramuskular itu kan agar kita bisa memastikan bahwa obat yang kita masukkan ke intramuskular itu tidak masuk ke pembuluh darah. Obat yang kita masukkan tepat sasaran. Tujuan kita kan intramuskular. Jadi jangan sampai masuk ke pembuluh darah. Kita lihat lagi obatnya. Rata-rata kan obat injeksi itu, yang injeksi intramuskular itu rata-rata kan dia ada yang untuk IM dan IV. Berarti intramuskular dan intravena. Kalau yang obat dua rute pemberiannya itu tidak apa-apa kalau masuk ke dalam pembuluh darah vena. Tetapi kalau obat-obat tertentu yang hanya boleh masuk ke intramuskular atau ke dalam otot, itu jika masuk ke dalam pembuluh darah sangat berbahaya karena efeknya akan lebih cepat. Tujuan pemberian, karena kan obat yang kita masukkan ke dalam intramuskular, penyerapannya itu kan lebih lambat dibandingkan ke dalam pembuluh darah. Kalau masuk ke dalam pembuluh darah, saat kita aspirasi itu ada darahnya di spatnya. Misalnya seperti ini, misalnya saat kita injeksi ya. Injeksi intramuskular kan biasanya di bokong atau di deltoid dan di paha. Misalnya saat kita injeksi, kita tusuk seperti ini, kita tusuk. Kan sebelum kita tekan ininya, lungernya, harus kita aspirasi dulu, kita tarik dulu sedikit. Apabila ada darah yang masuk, kemungkinan ini nalnya masuk ke dalam pembuluh darah. Jika kita suntik langsung masuk ke dalam pembuluh darah, itu bisa berbahaya karena reaksi obatnya itu akan lebih cepat. Tidak sesuai yang kita inginkan, tidak sesuai terapi. Jadi efek sampingnya itu akan lebih terasa, tergantung efek samping pada obat tersebut. Karena setiap obat kan memiliki efek samping. Oke, jadi pertanyaan tadi, kalau kita tidak aspirasi, langsung kita suntikkan, apakah bermasalah atau tidak? Biasanya tidak apa-apa, karena jarang terjadi ya, jarang terjadi kecelakaan saat injeksi intramuskular masuk ke dalam pembuluh darah. Karena injeksi intramuskular itu kan di dalam otot. Lokasi yang kita pilih untuk injeksi intramuskular itu kan lokasinya di tempat yang banyak ototnya, seperti di bokong tadi atau gluteus medius ya namanya, atau di deltoid, di tempat yang banyak ototnya. Jadi jarang sekali masuk ke dalam pembuluh darah, otomatis akan masuk ke dalam otot. Tetapi harus kita aspirasi juga, karena tujuan aspirasi itu untuk memastikan lagi agar lebih aman. Kebanyakan sih tidak apa-apa kalau lokasi injeksi intramuskularnya tepat di lokasi yang banyak ototnya. Tetapi harus kita aspirasi juga. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan tadi. Karena kan kita tidak tahu, mana tahu ada pembuluh darah arteri di dalam otot itu yang terkena. Ini ada ditanya lagi, misalnya apa efeknya? Itu saya tidak tahu pasti ya, belum mengalami atau belum pernah menemukan kasus seperti itu. Efeknya sih yang bisa kita bayangkan, misalnya dia efek obat terlalu cepat kan bisa kejang-kejang pasiennya atau apa. Efek paling besarnya ya kematian kalau salah pemberian obat. Efek-efek yang biasa terjadi, jika teman-teman ada yang tahu bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah bertanya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Pegangkan. Oke, terima kasih. Ngambil kan, kan. Silakan tinggalkan. Terima kasih. Kalau ada komentar tinggalkan. Kalau mau ada pertanyaan lagi tinggalkan di kolom komentar yang di bawah sini. Jangan lupa di jempol, di like, komen, subscribe dan loncengnya. Subscribe. Udah kayak konten kakak aja ya. Subscribe.